Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Adik-adik mahasiswa dimanapun berada, salam jumpa kembali di siang hari ini dengan Pak Uslan dalam mata kuliah Anatomi Tumbuhan. Siang hari ini kita akan membahas tentang anatomi akar. Sebelumnya, adik-adik sudah mempelajari tentang jaringan epidermis. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang anatomi akar pada tanaman. Entah itu pada tanaman dikotil maupun monokotil. Yang nanti di slide akhirnya, Pak Uslan akan menampilkan tentang contoh anatomi akar pada tanaman monokotil, yakni pada tanaman jagung lokal yang tumbuh di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Kupang. Dan pada tanaman jagung lokal ini sudah diteliti oleh mahasiswa pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Kupang angkatan 2014 atas nama Sumarni Lamen. Susunan akar pada pertumbuhan primer. Pada slide yang Pak Uslan tampilkan, ada irisan memanjang ujung akar muda menunjukkan adanya 4 daerah pertumbuhan yang batasnya tidak terlalu jelas, yaitu ada tudung akar, daerah pembelahan sel, daerah pembentangan sel, dan daerah diferensiasi atau pemastakan sel. Jadi di sana terdapat tudung akar, ada silinder pembuluh angkut, ada rambut akar, seperti biasa pasti akan ada epidermis, ada endodermis, ada perisikel, serta ada prokambium dan serta meristem apikal. Selanjutnya ada tudung akar. Tudung akar terletak di ujung akar, melindungi meristem akar dari kerusakan mekanik dan membantu penembusan pertumbuhan akar ke dalam tanah. Tudung akar seperti yang kita lihat pada gambar di samping. Untuk tudung akar terdiri dari sel-sel parenkim yang hidup dan sering berisi amilom. Serta pada sejumlah tumbuhan sel-sel pusat tudung akar membentuk struktur nyata tetap yang disebut kolumela. Adik-adik sekalian, pada slide berikutnya Pak Uslan menampilkan epidermis dan bulu akar. Jadi untuk jaringan epidermis, lapisan terluar akar terdiri dari epidermis yang tersusun atas sel-sel yang rapat satu sama lain tanpa ruang antar sel, serta berdinding tipis. Dinding sel epidermis terdiri dari ada bahan selulosa dan pektin. Jadi perlu adik-adik ketahui, bila epidermis tidak terkelupas waktu akar menua, dinding selnya akan mengalami penebalan dengan kutin dan suberin. Oke. Pada gambar yang Pak Uslan tampilkan, di sana terlihat ada jaringan pengangkut seperti floem dan xilem, ada stele, ada endodermis, ada korteks, ada sklerenkim, rambut akar, dan epidermis. Pada irisan melintang selanjutnya ditampilkan tentang irisan melintang akar muda yang akan terlihat dari luar ke dalam, yaitu yang terdiri atas jaringan penyusunnya seperti ada epidermis, ada korteks, ada stele. Dari dalam stele itu ada endodermis, ada seperti jaringan pengangkut, xilem dan floem, dan empulur. Oke. Adik-adik sekalian, slide selanjutnya Pak Uslan akan menjelaskan tentang korteks akar. Pada korteks akar terdiri dari jaringan parenkim yang relatif renggang. Jadi perlu kita ketahui, korteks akar ini terdiri dari jaringan parenkim yang relatif renggang dan jaringan penguatnya sedikit. Korteks akar tumbuhan monokotil yang berumur panjang sering membentuk akar serabut, sklerenkim, dan berbagai sel yang berdinding tebal sebagai penguat, serta bagian korteks yang dekat dengan epidermis selnya mengalami penebalan dinding yang membentuk sklerenkim pada tumbuhan monokotil dan kolenkim pada tumbuhan dikotil. Untuk korteks akar, korteks yang dekat dengan epidermis, selnya mengalami penebalan dinding membentuk sklerenkim pada tumbuhan monokotil dan kolenkim pada tumbuhan dikotil. Untuk endodermis merupakan lapisan yang terbentuk di bagian dalam korteks. Jadi
Jadi pada awal perkembangannya sel-sel endodermis akan membentuk pita Kaspari. Apa itu? Yaitu penebalan dari suberin dan lignin pada sisi radial dan antiklinal. Pada saat itu bersamaan dengan terbentuknya protoksilem di tempat tersebut. Jadi pada awal perkembangannya sel-sel endodermis akan membentuk pita Kaspari. Nah, kenapa harus ada pita Kaspari? Air dan zat-zat hara mineral dapat dilalui pada pita Kaspari tersebut. Oke. Selanjutnya ada silinder berkas pengangkut. Nah, bagian ini dipisahkan oleh korteks, oleh endodermis. Bagian terluar yang berbatasan dengan endodermis adalah jaringan perisikel yang tersusun atas sel-sel parenkim berdinding tipis dan mempunyai potensi untuk menjadi meristem kembali, sehingga kadang-kadang disebut perikambium. Nah, pada slide selanjutnya, Pak Uslan menampilkan tentang susunan akar primer dikotil. Nah, di sana ada untuk tanaman dikotil ada epidermis, ada korteks, ada endodermis dan perisikel serta kambium vaskular. Nah, selanjutnya ada susunan akar sekunder dikotil. Pada tanaman dikotil juga terdapat vaskular kambium, derivat dari perisikel. Setelah itu ada periderm, ada xilem, ada phloem sebagai jaringan pengangkut. Nah, selanjutnya Pak Uslan akan menampilkan contoh penampang melintang tanaman jagung lokal yang tumbuh di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, penelitian mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Kupang meneliti tentang anatomi akar tanaman jagung lokal yang sering tumbuh di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi di situ didapatkan penampang melintang akar dari tanaman jagung kuning. Ada endodermis, ada jaringan pengangkut yaitu phloem dan xilem, ada parenkim empulur, ada korteks dan epidermis. Tanaman jagung selanjutnya yaitu pada tanaman jagung putih. Pada tanaman jagung putih juga terdapat ada korteks, epidermis, ada endodermis, jaringan pengangkut, xilem dan phloem, serta parenkim empulur. Jadi slide ini menampilkan tentang penampang melintang akar jagung putih. Selanjutnya penampang melintang akar jagung warna-warni. Jadi di NTT itu ada namanya jagung warna-warni. Jadi jagung warna-warni itu dalam satu tongkol jagung terdapat kisaran sekitar 3-4 warna. Jadi pada penampang melintang akar pun terdapat korteks, ada parenkim empulur, ada xilem, phloem, endodermis, dan ada epidermis. Oke, demikianlah perkuliahan anatomi tumbuhan kita di siang hari ini. Kita akan berjumpa pada materi selanjutnya yaitu tentang jaringan pengangkut. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.